Misteri penjaga tak kasat mata di TPU Jeruk Purut. Malam pertama di TPU Jeruk Purut. Malam di TPU Jeruk Purut selalu sunyi. Angin bergerak pelan di antara pohon-pohon besar. Lampu jalan redup dan jaraknya jauh. Suara jangkrik bercampur dengan aroma tanah basah. Disinilah Dimas, seorang jurnalis muda, mulai penyelidikan tentang kisah-kisah mistis di tempat itu. Dimas datang bersama sahabatnya, Raffi. Mereka membawa kamera, alat perekam, dan catatan lapangan. Tujuan mereka sederhana. Membuktikan apakah benar ada sosok pastor tanpa kepala yang sering terlihat berjalan di antara makam tua. Kalau kita mau dapat bukti, kita harus bermalam, kata Dimas sambil menyalakan senter. Raffi tidak menjawab. Wajahnya tegang. Ia menatap gerbang besar dengan tulisan, Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut. Di balik pagar, makam-makam berjajar tak teratur. Beberapa sudah tua, sebagian miring, sebagian tertutup daun kering. Mereka melangkah masuk. Suara langkah mereka terdengar keras di tanah kering. Udara mulai berubah. Dingin. Tidak seperti di luar. Dimas memeriksa alat perekamnya. Kamu siap? Raffi mengangguk pelan. Kita mulai dari blok yang katanya paling angker. Mereka menuju area paling dalam. Menurut cerita warga, di sanalah penampakan paling sering muncul. Lampu senter mereka menyorot nisan dengan tulisan sudah pudar. Beberapa nama sulit dibaca. Pukul 11 malam, suasana makin sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada orang lewat. Hanya angin dan dedaunan. Raffi mulai merekam video. Kita sekarang ada di tengah TPU Jeruk Purut. Banyak orang bilang kalau malam Jumat sering terlihat sosok pastor tanpa kepala. Kita akan coba buktikan. Dimas menambahkan, banyak saksi melihatnya berjalan sambil membawa kepalanya sendiri. Katanya dia mencari gereja lamanya yang dulu berdiri di daerah ini. Mereka terus berjalan. Sesekali terdengar suara seperti ranting patah. Dimas menyorot ke arah suara itu. Tidak ada siapapun. Hanya makam dan pepohonan besar. Pukul 12 lewat sedikit. Baterai kamera masih penuh. Udara makin lembab. Raffi berhenti. Kamu dengar itu? Dimas diam. Ada suara langkah pelan di belakang mereka. Seperti seseorang berjalan dengan sepatu berat. Langkahnya lambat, teratur, dan semakin dekat. Dimas membalik badan. Tidak ada apa-apa. Tapi alat perekam menangkap suara berat. Seperti napas seseorang yang sangat dekat dengan mikrofon. Raffi mulai panik. Kita mundur aja dulu. Dimas menolak. Belum. Ini baru mulai. Mereka menyalakan kamera inframerah. Dalam layar, siluet putih samar muncul di kejauhan. Bentuknya tinggi, berjubah panjang. Kepala tidak terlihat. Tapi di tangannya tampak benda bulat yang redup seperti diselimuti kabut. Rekamin, teriak Dimas pelan. Sosok itu diam di antara makam. Tidak bergerak, hanya berdiri. Dimas melangkah satu langkah maju. Raffi menariknya. Jangan bodoh. Tiba-tiba angin berembus kuat. Daun-daun kering beterbangan. Lampu senter padam. Layar kamera gelap. Suara alat perekam berdesis. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali tenang. Raffi. Dimas memanggil. Tidak ada jawaban. Ia menyorotkan senter ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Ia berlari kembali ke jalan utama makam. Napasnya berat. Suara langkah tadi kembali terdengar di belakangnya. Sesampainya di depan gerbang, Dimas berhenti. Raffi berdiri di sana. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Raff, kamu kenapa? Raffi hanya menunjuk ke arah makam di belakang Dimas. Dimas menoleh perlahan. Di sana, sosok putih itu berdiri di bawah pohon besar. Kali ini lebih dekat. Ia melihat dengan jelas. Pastor itu memegang kepalanya sendiri. Dari kepala itu,
Mata terbuka dan menatap langsung ke arahnya. Dimas terjatuh. Kamera di tangannya jatuh ke tanah. Gambar terakhir yang terekam hanyalah sosok berjubah yang perlahan menghilang di balik kabut malam. Pagi hari, penjaga makam menemukan kamera itu di dekat gerbang. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Dimas dan Raffi. Hanya rekaman berdurasi 17 menit yang berhenti tepat ketika sosok itu muncul di layar. Sejak malam itu, beberapa pengunjung mengaku mendengar dua suara di area makam. Suara langkah dan bisikan samar memanggil nama, Dimas. Sosok pastor tanpa kepala. Keesokan malam setelah hilangnya Dimas dan Raffi, suasana TPU Jeruk Purut tampak biasa. Hanya beberapa warga melintas di jalan kecil di depannya. Namun di kalangan penduduk sekitar, kabar dua orang yang hilang di malam sebelumnya sudah menyebar. Nina, seorang mahasiswi jurnalistik dari universitas yang sama dengan Dimas, memutuskan datang. Ia tidak percaya teman sekelasnya bisa hilang begitu saja. Ia membawa salinan peta makam, senter kepala, dan alat perekam yang lebih canggih. Kalau memang benar ada sosok pastor tanpa kepala, aku ingin tahu kenapa dia muncul, ucapnya sebelum masuk ke area makam. Ia datang sendirian. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Udara terasa lembab dan sedikit beraroma kemenyan. Penjaga makam sempat menegur. "Nak, jangan lama-lama di dalam." Setelah jam 10, udara di sini berat. Nina hanya tersenyum dan mengangguk. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Ia membuka catatan Dimas yang ditemukan di asrama. Tertulis lokasi blok makam yang terakhir dikunjungi Dimas dan Raffi. Tulisan tangan Dimas sedikit berantakan. Tapi ada satu kalimat yang membuat Nina berhenti membaca. "Tadi malam dia lewat di belakangku." Pastor tanpa kepala itu nyata. Nina menelan ludah. Ia menyalakan alat perekam dan mulai berbicara. "Sekarang pukul 20.17. Aku berada di blok paling timur TPU Jeruk Purut. Aku akan memeriksa lokasi tempat Dimas terakhir merekam." Suara jangkrik terdengar pelan. Ia menyorotkan senter ke kiri dan kanan. Banyak makam tua, beberapa nisan retak, dan sebagian tertutup lumut tebal. Di salah satu nisan, ia melihat nama yang sama dengan yang tertulis di catatan Dimas, Pastor W. Bagian akhir nama sudah pudar. Ia mendekat. "Mungkin ini kuburannya," gumamnya pelan. Ia menunduk untuk membaca tanggal wafat. Tahun 1953. Saat ia sedang menulis di catatan, terdengar suara langkah dari arah belakang. Pelan, tapi pasti. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Hanya pohon besar di sisi kiri. Ia merekam kembali. "Aku mendengar langkah, tapi tidak ada orang. Udara di sini semakin dingin." Detik berikutnya, ia mencium aroma aneh. Seperti campuran tanah basah dan dupa yang baru padam. Ia menatap sekeliling. Lampu senter redup. Kemudian muncul cahaya kecil di antara pohon. Berwarna putih pucat. Semakin lama semakin jelas. Bentuknya seperti siluet tubuh manusia tinggi, berjubah panjang. Kepala tidak terlihat. Tapi dari lengannya, tampak ia membawa sesuatu berbentuk bundar. Nina menahan napas. Tangan gemetarnya berusaha menstabilkan kamera. Ia memperbesar gambar. Dalam layar terlihat wajah pucat tanpa ekspresi. Kepala itu tergenggam di tangan kiri sosok tersebut. Matanya terbuka, menatap lurus ke kamera. Suara alat perekam berderak. Ada bunyi rendah seperti gumaman. Suaranya berat dan terputus-putus. "Kembali ke tempatku." Nina melangkah mundur. Suara langkah sosok itu mengikuti. Pelan, tapi terus mendekat. Setiap kali ia mundur, tanah di bawahnya terasa lebih berat. Seolah ditarik. Ia berlari ke arah gerbang. Tapi jalan di depannya tampak berbeda. Makam-makam berpindah posisi. Jalur yang tadi terbuka kini tertutup batu nisan. Suara gumaman itu berubah menjadi doa. Bahasa Latin. Suaranya bergema dari segala arah.
Nina menutup telinganya, tapi doa itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Ia menjatuhkan senter dan berlutut. Di depannya, sosok pastor berdiri diam. Wajah di tangannya menatap tajam ke arah Nina. "Kenapa kamu di sini?" Suara itu muncul tanpa gerak bibir. Nina mencoba menjawab. "Aku mencari temanku." Pastor itu mendekat. "Yang datang malam itu? Mereka tak kembali karena melanggar tempat ini." Nina gemetar. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." "Tidak semua kebenaran harus ditemukan," jawab suara itu. Tiba-tiba semua cahaya padam. Hanya ada gelap total dan suara napas Nina yang berat. Ketika ia membuka mata, langit sudah terang. Ia terbaring di tanah dekat gerbang TPU. Bajunya kotor, rambutnya basah oleh embun. Di tangannya masih tergenggam alat perekam yang retak. Petugas makam menemukannya pukul 6 pagi. Mereka mengira Nina hanya pingsan. Tapi ketika salah satu dari mereka memutar alat perekam itu, terdengar suara yang bukan milik Nina. Suaranya berat dan jelas. "Yang mencari akan ditemukan. Yang mengganggu akan tinggal di sini." Rekaman itu berakhir dengan suara doa Latin yang samar. Beberapa hari kemudian, video hasil rekaman Nina tersebar di media sosial. Dalam durasi 30 detik, terlihat sosok putih berjubah di antara makam, berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, tapi semua yang menontonnya merasakan hal yang sama. Tekanan di dada dan rasa dingin yang menjalar ke punggung. Sejak saat itu, TPU Jeruk Purut kembali ramai oleh pemburu misteri. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, penjaga makam menutup gerbang lebih awal. Mereka bilang, ketika doa Latin mulai terdengar, tak ada yang boleh di dalam area itu. Karena malam itu, pastor tanpa kepala sedang berkeliling mencari sesuatu yang belum ia temukan sejak 70 tahun lalu. Suara langkah di tengah kuburan. 3 malam setelah kejadian yang menimpa Nina, suasana TPU Jeruk Purut berubah tegang. Penjaga lama bernama Pak Darto mulai sering mendengar suara aneh saat berjaga malam. Ia sudah bekerja di tempat itu lebih dari 20 tahun. Tapi baru kali ini merasa tidak nyaman. Biasanya, ia hanya duduk di pos kecil dekat gerbang sambil menyalakan radio kecil. Namun sejak malam-malam terakhir, suara langkah berat selalu terdengar dari dalam area makam. Bukan suara hewan, bukan suara angin. Teratur, seperti seseorang berjalan dengan sepatu kulit di atas tanah lembab. Langkahnya 3 kali, lalu berhenti, lalu 3 kali lagi, kata Pak Darto pelan saat berbicara dengan anaknya di rumah keesokan paginya. "Aku sudah coba cari sumbernya, tapi setiap aku ke sana, tidak ada siapapun." Malam berikutnya, ia memutuskan merekam suara itu. Ia membawa ponsel lamanya dan menaruhnya di dekat blok makam tua. Waktu menunjukkan pukul 11:15. Ia duduk di pos sambil memperhatikan jam. Tidak lama, suara itu datang lagi. Tok, 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 berhenti. Tok, 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 berhenti. Pak Darto menyalakan senter dan berjalan perlahan. Angin malam berembus pelan. Daun-daun kering menempel di sepatunya. Ia memutar pandangan ke arah deretan makam di sisi timur. Di sana suara itu terdengar paling jelas. Ia melangkah maju. Setiap langkahnya diikuti bunyi langkah lain, sedikit tertunda tapi identik. Saat ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ia mengangkat senter tinggi. Tidak ada siapapun. Hanya nisan tua dengan tulisan pudar dan pohon besar di belakangnya. "Kalau ini ulah orang, pasti aku tangkap malam ini," gumamnya. Ia terus berjalan. Di ujung blok, ia melihat sesuatu yang aneh. Salah satu makam tampak terbuka sebagian. Tanahnya bergeser, dan di atas nisan tergeletak sebuah buku tua berdebu. Ia mendekat dan menyorot buku itu. Tulisan di sampul sudah rusak, tapi huruf yang masih terbaca adalah catatan paroki 1950. Pak Darto menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Ia mengambil buku itu perlahan. Begitu disentuh, udara mendadak dingin. Napasnya terlihat seperti uap.
Dari arah belakang, suara langkah itu kembali. Tapi kali ini tidak berhenti. Semakin cepat, semakin dekat. Pak Darto menoleh. Di ujung jalan makam, sosok berjubah panjang berdiri. Tidak ada kepala. Dari jarak itu, ia bisa melihat tangan sosok itu menggenggam sesuatu. Kepala manusia. Pak Darto mundur beberapa langkah. Astagfirullah. Suaranya hampir tidak keluar. Sosok itu bergerak pelan, mendekat langkah demi langkah. Tidak berlari, tidak berbicara. Hanya langkahnya yang berat, memecah keheningan malam. Pak Darto berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah gerbang. Tapi jalan di depan terasa lebih jauh dari biasanya. Ia sempat menoleh. Sosok itu masih mengejar, tapi jaraknya tidak berubah. Seolah-olah tanah itu mempermainkannya. Sesampainya di pos, ia menutup pintu dan duduk gemetar. Ia menyalakan radio, berharap suara manusia bisa menenangkan hatinya. Tapi siaran radio tiba-tiba terganggu. Suara serak muncul dari speaker. "Jangan ambil catatanku." Pak Darto terdiam. Ia menatap keluar jendela pos. Buku tua yang tadi ia ambil kini tergeletak di ambang pintu. Paginya, warga menemukannya masih di pos, duduk dengan wajah pucat. Ia masih hidup, tapi tidak banyak bicara. Hanya berulang kali mengatakan hal yang sama. "Langkahnya terus mengikuti aku." Beberapa hari kemudian, polisi datang memeriksa laporan kehilangan Dimas, Raffi, dan Nina. Mereka juga memeriksa kamera dan catatan yang ditemukan di area makam. Semua bukti menunjukkan satu titik yang sama, blok makam tua di bagian timur. Salah satu petugas, bernama Doni, menemukan buku yang disebut Pak Darto. Ia membukanya dengan sarung tangan. Di dalamnya tertulis nama-nama jemaat paroki lama yang sudah meninggal. Di halaman terakhir, tertulis kalimat dengan tinta merah. "Roh penjaga gereja lama, terikat di tanah ini hingga panggilan terakhir." Doni menunjukkan buku itu pada timnya. "Mungkin ini hanya buku gereja biasa," katanya. Tapi malamnya, saat ia pulang, suara langkah itu mengikuti hingga depan rumahnya. Tok, 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 berhenti. Tok, 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 berhenti. Ia keluar rumah dengan senter. Tidak ada siapapun. Tapi di depan pagar rumahnya, ada lumpur basah berbentuk jejak sepatu panjang. Ukurannya jauh lebih besar dari ukuran manusia biasa. Doni langsung menutup pintu rumah dan tidak pernah kembali ke TPU Jeruk Purut lagi. Sejak kejadian itu, setiap penjaga baru selalu diperingatkan oleh Pak Darto. Kalau dengar langkah 3 kali lalu berhenti, jangan cari asalnya. Diam saja. Kalau kamu balas melangkah, dia akan tahu kamu mendengarnya. Dan kalau dia tahu, dia akan datang. Kini, setiap malam Jumat, suara langkah itu masih terdengar. Beberapa warga yang lewat di jalan dekat makam mengaku bisa mendengar langkah berat dari dalam, meski tidak ada orang. Tok, 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 berhenti. Tok, 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 berhenti. Sampai hari ini, tidak ada yang berani menghitung berapa kali langkah itu terdengar sebelum berhenti sepenuhnya. Karena kata Pak Darto, jika langkah itu berhenti tepat di belakangmu, berarti kamu sudah menjadi bagian dari catatan lama itu. Batu nisan yang berubah sendiri. Beberapa minggu setelah kasus hilangnya 3 orang dan munculnya buku tua di Blok Timur, TPU Jeruk Purut mulai ramai dibicarakan. Wartawan, pemburu misteri, dan bahkan warga yang penasaran sering datang ke sana. Namun di balik semua itu, ada satu fenomena baru yang membuat penjaga makam ketakutan. Batu-batu nisan di beberapa bagian makam berubah posisi dan tulisan setiap malam. Pak Darto tidak lagi berjaga sendirian. Ia ditemani oleh ajudan muda bernama Rio, pegawai baru dari Dinas Kebersihan yang ditempatkan sementara di TPU tersebut. Rio berusia 25 tahun, tubuhnya tegap, dan tidak mudah takut. Ia menganggap semua cerita itu hanya sugesti dari malam dan kelelahan. "Masa nisan bisa pindah sendiri, Pak? Pasti orang jahil," katanya saat pertama kali mendengar cerita dari warga. Pak Darto hanya menggeleng.
Kalau cuma pindah, mungkin iya. Tapi ini, tulisannya berubah. Nama di nisan bisa berganti. Kadang muncul nama orang yang masih hidup. Rio tertawa kecil. Kalau begitu saya mau lihat sendiri. Malam itu, mereka berdua patroli bersama. Udara cukup dingin. Langit berawan dan bulan tertutup tipis kabut. Mereka membawa 2 senter besar dan alat perekam suara. Sekitar pukul 10 malam, mereka sampai di blok tengah. Di sana ada satu deretan makam yang terkenal karena sering terdengar suara doa tanpa sumber. Nisan-nisan di blok itu kebanyakan tua, berlumut, dan sebagian sudah miring. Pak Darto menunjuk salah satu nisan. Lihat ini, Rio. Kemarin malam tulisan di batu ini nama Sumarni. Sekarang jadi Sutrisno. Rio mendekat. Ia memeriksa nisan itu dengan cahaya senter. Benar. Tulisan ukirannya rapi, seolah dipahat baru. Bisa jadi ini nisan lama yang dipakai ulang, katanya masih ragu. Tapi nisan di sebelahnya juga berubah, sahut Pak Darto. Ia menyorot nisan lain. Tulisan di sana kabur. Seolah huruf-hurufnya baru saja bergeser. Rio mengeluarkan ponsel dan memotret satu persatu. Kita buktikan besok pagi. Kalau masih sama, berarti cuma ilusi malam. Mereka melanjutkan patroli. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Rio sempat melihat cahaya kecil seperti nyala lilin di ujung blok. Ia pikir ada pengunjung yang berziarah malam. Tapi saat mereka mendekat, cahaya itu padam begitu saja. Pukul 11:05, mereka berhenti di bawah pohon besar. Pak Darto duduk di bangku semen kecil. Biasanya jam segini, kalau ada perubahan, mulai terjadi, katanya sambil menatap ke arah barisan nisan. Rio memperhatikan. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu di batu nisan paling depan. Ukirannya perlahan memudar. Huruf-hurufnya bergeser seolah dihapus oleh tangan tak terlihat. Pak, lihat, serunya pelan. Kedua pria itu menatap nisan itu dengan tegang. Tulisan di permukaannya berubah pelan-pelan menjadi nama baru. Rio Prasetyo. Rio mundur 1 langkah. Itu nama saya. Pak Darto langsung menarik lengannya. Jangan panik. Jangan lihat lama-lama. Namun semakin mereka menatap, semakin banyak nisan di sekitarnya ikut berubah. Huruf demi huruf timbul di permukaan batu, membentuk nama-nama baru. Sebagian nama mereka kenal. Sebagian lagi nama orang-orang yang baru saja sering datang mencari sensasi di TPU itu. Udara tiba-tiba berat. Suara langkah berat terdengar di kejauhan. Tok, 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 berhenti. Rio gemetar. Pak, itu suaranya lagi. Pak Darto menelan ludah. Jangan bergerak. Dia lewat di antara nisan. Kalau kita lari, kita yang dipilih. Langkah itu semakin dekat. Dari kabut tipis, muncul bayangan tinggi berjubah panjang. Tanpa kepala. Di tangan kirinya, kepala manusia dengan mata terbuka. Suaranya terdengar pelan, seperti doa Latin yang diulang-ulang. Pak Darto berdoa dalam hati. Rio menunduk, menggenggam senter erat. Cahaya senter bergetar di tangannya. Sosok itu berhenti di depan nisan yang bertuliskan nama Rio. Ia menunduk tanpa kepala, kemudian mengarahkan tangannya yang lain ke batu itu. Tulisan di batu itu kembali berganti menjadi nama lain, Dimas Arya. Seketika angin berhembus kencang. Cahaya lampu padam. Suara langkah itu menjauh. Rio jatuh terduduk. Pak Darto memegang bahunya. Kamu lihat sendiri sekarang. Nama yang muncul itu bukan sembarangan. Biasanya nama orang yang dipilihnya belum sempat pergi dari tempat ini. Mereka menunggu hingga fajar. Saat matahari muncul, tulisan di semua nisan kembali seperti semula. Tidak ada yang berubah. Tapi foto di ponsel Rio menunjukkan hal berbeda. Dalam foto yang diambil malam itu, semua nisan jelas menampilkan nama yang sama, Dimas Arya.
Rio menyerahkan ponsel itu kepada polisi beberapa hari kemudian. Tapi file foto tersebut tiba-tiba rusak tanpa alasan. Hanya satu foto yang tersisa. Foto nisan dengan namanya sendiri tertulis jelas di atas batu putih. Sejak malam itu, Rio tidak lagi bekerja di TPU Jeruk Purut. Ia pindah tugas ke tempat lain. Tapi setiap kali melewati kawasan Cilandak, ia mengaku masih bisa mencium aroma tanah basah dan kemenyan samar. Kadang ia juga mendengar bunyi langkah pelan di belakangnya. Tok, 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 berhenti. Ia tidak pernah menoleh lagi. Karena ia tahu, jika ia melihat, mungkin nisan itu akan kembali menulis namanya. Dan kali ini, tidak akan bisa dihapus lagi. Aroma kemenyan dari makam tua. Seminggu setelah kejadian perubahan batu nisan, TPU Jeruk Purut kembali lengang. Pihak pengelola menutup akses malam untuk sementara. Namun larangan itu tidak menghentikan seorang konten kreator bernama Arman. Ia dikenal di media sosial karena sering membuat video eksplorasi tempat angker. Arman datang bersama dua temannya, Tio dan Lala. Mereka berencana membuat video baru berjudul Malam Bersama Pastor Jeruk Purut. Meski sudah banyak peringatan, Arman tetap yakin bahwa kisah hantu hanya efek dari sugesti dan cerita lama yang dibesar-besarkan. Kita buktikan semua itu cuma mitos, katanya saat menyiapkan kamera. Mereka masuk melalui celah kecil di pagar samping sekitar pukul 10 malam. Udara terasa lembab. Bulan hanya separuh. Tertutup awan. Dari kejauhan, suara azan Isya yang tertinggal samar-samar masih terdengar. Mereka berjalan melewati blok tengah, lalu berhenti di area makam paling tua. Di sana, tanahnya tidak rata. Beberapa nisan miring, sebagian tertutup akar pohon besar. Lala menyalakan kamera sambil berkata, "Kita di sini untuk membuktikan apakah benar ada aroma kemenyan misterius dari makam tua yang sering diceritakan warga." Arman tersenyum ke arah kamera. Kalaupun ada aroma, mungkin dari orang yang berziarah. Jangan langsung pikir hantu. Namun baru 5 menit berjalan, Lala berhenti. Kalian cium gak? Tio mengangkat kepala. Apa? Aroma kemenyan. Arman mengendus udara. Benar. Ada bau tajam seperti dupa terbakar. Tapi arah datangnya tidak jelas. Kadang terasa di depan, lalu berpindah ke belakang. Mereka mengikuti aroma itu. Di bawah pohon besar, terlihat satu makam tua dengan batu nisan retak. Tulisan di permukaannya nyaris hilang. Di atas tanahnya ada bekas abu putih seperti sisa pembakaran dupa. Lala berjongkok. Kayaknya ini sumbernya. Arman menyorot dengan kamera. Oke, ini menarik. Kita temukan makam tua yang katanya jadi pusat cerita. Tapi siapa yang bakar dupa di sini malam-malam? Saat ia berbicara, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi dingin. Aroma kemenyan semakin kuat, menusuk hidung. Dari balik kabut tipis, terdengar suara langkah pelan. Tio menoleh cepat. Ada orang. Tidak ada jawaban. Aroma kemenyan semakin pekat, seolah membungkus tubuh mereka. Mata Lala mulai berair. Aku gak bisa napas, katanya sambil menutup hidung. Arman menyalakan senter dan mengarahkan ke arah makam. Di sana, di antara kabut, tampak sosok berjubah panjang berdiri membelakangi mereka. Bahunya tinggi, tubuhnya tegak. Dari belakang terlihat seperti seorang pendeta. Arman berbisik ke kamera. Oke, ini luar biasa. Kita lihat sosok putih. Tapi masih belum jelas. Sosok itu berbalik perlahan. Dari tempatnya berdiri, kepala sosok itu tidak terlihat. Di tangan kirinya, kepala sendiri tergenggam, mata terbuka lebar. Dari kepala itu keluar asap tipis beraroma kemenyan. Lala menjerit dan berlari ke arah gerbang. Tio mengikuti, tapi Arman masih merekam. Tangannya gemetar, namun ia terus menekan tombol rekam. Pastor tanpa kepala itu melangkah maju. Langkahnya berat, teratur. Dari kepala di tangannya, suara berat terdengar.
Kenapa kau mengganggu dupaku? Arman tidak menjawab. Suaranya tercekat. Sosok itu terus mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya retak kecil. Aroma kemenyan makin kuat. Pandangan Arman mulai kabur. Ia tersandung nisan dan jatuh. Kamera terlepas dari tangannya. Layar bergoyang. Gambar terakhir menampilkan kaki sosok berjubah itu mendekati lensa. Pagi harinya, penjaga menemukan kamera itu di dekat makam tua. Tidak ada tanda-tanda Arman, Tio, atau Lala. Namun rekaman dari kamera tersebut masih utuh. Polisi memeriksa video itu. Selama 5 menit pertama, terlihat mereka bercanda sambil berjalan. Namun di menit ke-6, muncul kabut tebal. Kamera goyah, lalu muncul suara berat yang berkata, "Kembalikan dupa itu." Setelah kata itu, suara langkah berat menggema. Video berhenti di menit ke-8 dengan gambar tanah retak dan abu putih menyebar. Beberapa hari kemudian, seorang warga yang kebetulan melintas di sekitar makam itu mencium aroma kemenyan sangat kuat, padahal tidak ada orang di sana. Saat ia melihat ke tanah, di atas makam tua itu ada 3 batang dupa masih menyala. Di bawahnya tergeletak kartu identitas dengan nama Arman Fadli. Warga melapor ke polisi, tapi saat mereka datang, dupa dan kartu itu sudah tidak ada. Hanya tersisa aroma yang bertahan hingga malam. Sejak hari itu, penjaga makam membuat peraturan baru. Tidak boleh membawa dupa atau kemenyan ke area blok tua TPU Jeruk Purut. Setiap kali aroma itu muncul tanpa sebab, mereka tahu. Sosok pastor tanpa kepala sedang berdoa, bukan untuk dirinya, tapi untuk jiwa-jiwa yang belum kembali. Beberapa pengunjung yang nekat datang malam hari mengaku melihat asap tipis keluar dari tanah di sekitar makam tua itu. Jika didekati, asap itu membentuk wujud jubah panjang. Di dalamnya terdengar bisikan yang sama. Yang datang dengan dupa, akan tinggal bersama dupa. Malam-malam berikutnya, setiap angin membawa aroma kemenyan dari arah Jeruk Purut, warga sekitar hanya menutup pintu rapat-rapat. Karena mereka tahu, itu bukan aroma dari manusia. Itu pertanda bahwa sang pastor sedang berkeliling, mencari siapa lagi yang berani menantangnya di antara makam tua. Bayangan di pintu gerbang. Sejak kejadian hilangnya Arman dan 2 temannya, TPU Jeruk Purut benar-benar sepi. Tidak ada lagi yang berani masuk setelah matahari terbenam. Bahkan Pak Darto, penjaga lama, kini hanya berjaga sampai pukul 9 malam. Setelah itu gerbang ditutup rapat dan rantai digembok. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa malam terakhir, warga sekitar mulai melaporkan hal aneh. Setiap menjelang tengah malam, terlihat bayangan tinggi di balik pintu gerbang makam. Bayangan itu tidak diam, tapi berjalan pelan dari kiri ke kanan, seolah sedang berpatroli. Salah satu warga, Bu Siti, penjual bubur di seberang makam, menjadi saksi pertama. Saya pikir itu Pak Darto. Tapi pas saya panggil, bayangannya gak berhenti. Terus aja jalan. Padahal waktu itu makam udah gelap total, katanya pada polisi. Polisi sempat memeriksa, tapi tidak menemukan apapun. Gerbang terkunci dari dalam, dan tidak ada tanda-tanda orang masuk. Namun setiap malam berikutnya, bayangan itu muncul lagi. Kadang 1, kadang 2. Pak Darto sendiri mulai gelisah. Ia tahu semua cerita yang terjadi sebelumnya. Tapi kali ini, bayangan itu muncul bahkan ketika ia masih berada di dalam pos penjagaan. Malam itu, ia memutuskan merekam bukti. Ia menaruh kamera di depan pos dan mengarahkannya ke gerbang utama. Lampu senter kecil dipasang di tiang agar pencahayaan cukup. Pukul 11:20, suara aneh mulai terdengar. Tok, 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 berhenti. Pak Darto memegang dadanya. Ia tahu suara itu. Suara langkah berat yang sama seperti dulu. Ia menatap ke arah gerbang. Dalam redup cahaya, terlihat siluet tinggi menjulang. Bahunya lebar, dan di tangannya tampak menggenggam sesuatu. Bayangan itu berdiri tepat di tengah pintu gerbang. Tidak bergerak. Lalu pelan-pelan berjalan ke kanan, menghilang di balik pagar.
Setelah beberapa detik, muncul lagi dari kiri, kembali ke tengah. Begitu terus berulang. Pak Darto tidak berani keluar. Ia hanya duduk diam di kursinya sambil terus memperhatikan dari jendela pos. Tapi yang membuatnya takut bukan hanya bayangan di luar gerbang. Di dalam makam, di belakang posnya, muncul bayangan lain. Lebih besar, lebih gelap, dan tidak memiliki bentuk kepala. Pak Darto menoleh cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi di lantai pos, bayangan itu jelas terlihat. Bergerak sendiri, menembus dinding, lalu berhenti tepat di kakinya. Suara berat terdengar dari arah makam. Gerbang bukan penghalang. Ini wilayahku. Pak Darto berdiri. Aku cuma penjaga. Aku tidak ganggu siapapun. Bayangan itu tidak menjawab. Hanya bergerak perlahan menuju pintu gerbang. Di luar sana, bayangan lain menunggu. Saat keduanya bertemu di sisi gerbang, keduanya menyatu, membentuk satu siluet besar yang menutupi setengah tinggi pagar. Tiba-tiba rantai gerbang bergoyang keras. Suaranya menggema di seluruh kompleks makam. Gemboknya terbuka sendiri dan jatuh ke tanah. Pintu gerbang bergetar lalu terbuka perlahan, mengeluarkan suara besi tua yang memekik panjang. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah dan kemenyan samar. Pak Darto berlari ke arah pos dan mematikan lampu. Ia bersembunyi di sudut ruangan sambil berdoa. Dari celah jendela, ia melihat bayangan besar itu perlahan keluar melewati gerbang. Bentuknya berubah samar, lalu menghilang di jalan depan makam. Keesokan paginya, warga menemukan gerbang makam terbuka lebar. Gembok rusak, tapi rantai masih utuh. Di tanah depan gerbang, ada bekas telapak kaki besar yang mengarah ke jalan utama. Polisi datang dan memeriksa kamera yang ditaruh Pak Darto. Dalam rekaman, terlihat jelas bayangan besar itu muncul dari dalam makam, lalu berjalan menuju pintu gerbang. Saat rantai terlepas, kamera bergetar sendiri seolah terkena hembusan angin sangat kuat. Namun yang paling aneh terjadi di detik terakhir rekaman. Sebelum gambar hitam, muncul sosok berjubah putih berdiri di tengah jalan, menatap langsung ke arah kamera. Meskipun wajahnya tidak terlihat, semua yang menonton video itu mengaku merasakan tekanan di dada dan suara berbisik di telinga mereka. Gerbang telah dibuka. Tidak ada lagi batas. Sejak malam itu, bayangan di gerbang tidak pernah terlihat lagi. Tapi warga mulai melihat hal lain. Orang-orang yang lewat di depan TPU Jeruk Purut saat tengah malam sering merasa seperti diikuti oleh bayangan mereka sendiri. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangannya berhenti berjalan sementara tubuh mereka masih melangkah. Pak Darto akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Ia meminta dipindahkan. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan di pos penjagaan. Jangan menatap gerbang terlalu lama. Kadang yang kamu lihat di sana bukan bayanganmu sendiri. Kini, setiap kali malam turun dan jalan di depan TPU Jeruk Purut sepi, gerbang itu tampak seperti menatap balik ke arah siapapun yang berani lewat. Kadang rantainya bergoyang pelan tanpa sebab, seolah ada sesuatu di balik sana yang menunggu pintu dibuka lagi. Misteri penjaga yang tidak pernah tidur. Setelah kepergian Pak Darto, pengelola TPU Jeruk Purut menunjuk penjaga baru bernama Surya. Ia masih muda, berusia sekitar 30 tahun, dan dikenal berani. Sebelum ditempatkan di Jeruk Purut, Surya bekerja di TPU Menteng Pulo. Ia terbiasa dengan cerita mistis dan tidak mudah takut. Namun di malam pertamanya berjaga, Surya langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di Jeruk Purut terasa lebih berat. Bau tanah lembab bercampur aroma melati yang muncul tanpa arah. Ketika ia berjalan melewati deretan makam tua di sisi timur, angin berhenti sama sekali. Semua sunyi. Surya mendirikan pos kecil di dekat gerbang utama. Ia membawa senter besar, radio, dan termoskopi. Setiap 1 jam ia berkeliling, mencatat laporan untuk pihak pengelola. Semua berjalan normal hingga pukul 2 dini hari. Saat itu ia sedang duduk di bangku kayu, menyeruput kopi, ketika radio tiba-tiba menyala sendiri. Suara serak keluar dari speaker.
Surya, kau belum tidur. Ia terkejut. Radio itu hanya bisa menangkap saluran lokal. Tidak mungkin ada orang tahu namanya dari radio. Ia mematikan alat itu. Tapi beberapa detik kemudian, radio menyala lagi. Penjaga lama sudah pergi. Sekarang giliranmu. Surya berdiri. Ia menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang mulai turun dari arah barat. Ia mengambil senter dan memeriksa sekitar pos. Semua tampak normal. Tapi ketika kembali, ia melihat sesuatu di kursinya. Sebuah topi lusuh berwarna coklat. Mirip dengan yang biasa dipakai Pak Darto. Ia tahu betul karena sempat melihatnya saat penggantian tugas. Surya mengangkat topi itu. Di bagian dalam, ada tulisan tangan. Aku belum selesai berjaga. Malam berikutnya, hal aneh kembali terjadi. Surya mendengar langkah berat di antara makam. Ia mengikuti suara itu hingga ke area pemakaman keluarga Belanda di sisi barat. Di sana, ia melihat sosok lelaki tua dengan pakaian penjaga, berdiri membelakanginya. Pak Darto. Surya memanggil pelan. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju makam tua di tengah kompleks. Lalu berhenti di depan nisan tanpa nama. Di bawah sinar bulan, terlihat tangan sosok itu gemetar, seperti sedang menunjuk ke tanah. Surya mendekat, tapi saat jaraknya tinggal beberapa meter, sosok itu menghilang begitu saja. Hanya menyisakan bau tanah basah dan udara dingin menusuk kulit. Ia menyorot tanah di depan nisan itu. Ada bekas galian kecil, seolah baru ditutup kembali beberapa hari lalu. Ia mencatat lokasi itu dalam buku laporannya, lalu kembali ke pos. Namun sepanjang malam, suara langkah berat terus terdengar, mengitari makam tanpa henti. Hari demi hari, Surya mulai kelelahan. Ia jarang tidur karena selalu mendengar bisikan setiap kali memejamkan mata. Kadang suara itu memanggil namanya, kadang memintanya menjaga gerbang tetap tertutup. Suatu malam, sekitar pukul 3, ia melihat bayangan di depan gerbang. Bayangan itu berdiri diam di bawah lampu jalan, mengenakan pakaian penjaga. Saat ia mendekat, bayangan itu menatap balik, lalu tersenyum. Wajahnya menyerupai Pak Darto. Surya mundur perlahan. Tapi sosok itu berbicara pelan. Aku masih di sini. Kau hanya menggantikan jasadku, bukan tugasku. Angin berhembus kencang. Rantai gerbang bergoyang keras. Senter Surya mati total. Dalam kegelapan, ia mendengar langkah mendekat dari arah belakang. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan tinggi berdiri di antara batu nisan, menatap langsung ke arahnya. Gerbang tidak boleh dibiarkan terbuka. Suara berat itu bergema. Surya berlari ke pos, menutup pintu, dan menyalakan lampu minyak. Di dinding pos, ia melihat bayangannya sendiri berubah. Bayangan itu memakai topi coklat dan berdiri tegak di luar, seolah sedang berjaga. Pagi harinya, warga menemukan Surya masih duduk di kursinya. Matanya terbuka, tapi ia tidak bergerak. Nafasnya teratur, namun ia tidak merespons panggilan siapapun. Dokter bilang tubuhnya sehat, hanya pikirannya kosong. Seperti seseorang yang sedang tidur sangat dalam tapi tidak bisa bangun. Sejak itu, pos penjagaan TPU Jeruk Purut tidak pernah dijaga lagi. Pihak pengelola menutup bagian dalam gerbang dan menaruh papan pengumuman. Area tidak dijaga sementara waktu. Namun beberapa warga yang lewat malam-malam mengaku melihat seseorang berdiri di dalam pos, memakai topi coklat, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ada juga tukang ojek yang sering mangkal di depan makam. Ia bercerita bahwa setiap pukul 2 dini hari, radio di pos menyala sebentar. Suaranya berat dan pelan. Saya belum tidur. Giliranmu nanti. Kini, TPU Jeruk Purut tidak hanya dikenal karena sosok pastur tanpa kepala, tapi juga karena penjaga yang tidak pernah tidur. Orang-orang percaya arwah Pak Darto dan jiwa Surya kini bergantian menjaga tempat itu, memastikan gerbang tetap tertutup dan tidak ada yang melanggar batas. Namun sesekali,
Ketika angin malam bertiup dari arah selatan dan rantai gerbang bergoyang perlahan, warga tahu satu hal, penjaga itu masih berjaga, mengawasi siapapun yang berani datang terlalu dekat. Kuburan tanpa nama di Jeruk Purut. Setelah kejadian dengan Surya, TPU Jeruk Purut ditinggalkan tanpa penjaga selama beberapa bulan. Namun rumor tentang aktivitas aneh di dalam makam semakin ramai. Warga sekitar sering mendengar suara tanah digali pada tengah malam, padahal tidak ada kegiatan pemakaman malam hari. Seorang mahasiswa jurusan antropologi bernama Andra tertarik menyelidikinya. Ia menulis skripsi tentang situs pemakaman tua di Jakarta, dan Jeruk Purut menjadi salah satu lokasi utama penelitiannya. Tujuannya sederhana. Ia ingin memetakan struktur lama dan menemukan kuburan yang sudah tidak terdata. Pihak kelurahan memberikan izin terbatas. Andra hanya boleh meneliti di area luar makam antara pukul 8 pagi sampai 4 sore. Tapi rasa penasarannya mendorongnya untuk datang diam-diam malam hari, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah gelap. Malam itu, ia tiba di depan gerbang TPU Jeruk Purut pukul 11. Ia membawa kamera inframerah, perekam suara, dan alat ukur tanah. Gerbang terkunci, tapi celah pagar cukup lebar untuk tubuhnya masuk. Ia melangkah pelan di antara deretan makam tua, menyalakan lampu kecil merah agar tidak menarik perhatian. Udara malam terasa tebal. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada hembusan angin. Andra menuju area barat, tempat di mana Surya terakhir kali terlihat. Di sana, di bawah pohon Kamboja tua, ada satu makam tanpa nama. Batu nisannya sudah pecah di bagian atas, dan tanah di sekitarnya tampak berbeda. Seperti sering digali lalu ditutup kembali. Ia mengeluarkan alat deteksi logam sederhana untuk memastikan tidak ada benda di bawah permukaan. Tapi sebelum alat itu berbunyi, ia mendengar suara dari arah belakang. Tok, tok, tok. Langkah kaki pelan di atas tanah basah. Andra menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Ia mencoba merekam dengan kamera inframerah. Dalam layar hitam putih itu, terlihat siluet berdiri di pinggir makam. Sosoknya tinggi, mengenakan pakaian seperti penjaga, tapi wajahnya tidak terlihat. Andra mencoba berbicara. Saya hanya ingin meneliti. Tidak akan mengganggu apapun. Sosok itu diam. Hanya menggerakkan tangan, menunjuk ke tanah di depan makam tanpa nama itu. Lalu menghilang. Andra gemetar. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Ia menggali sedikit bagian tanah yang ditunjuk tadi. Setelah sekitar setengah meter, sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Ia membersihkannya pelan. Ternyata papan kayu tua. Di atasnya tertulis huruf samar. Dilarang dibuka. Andra menelan ludah. Ia berhenti menggali. Tapi tiba-tiba papan itu retak dengan sendirinya, dan udara dingin keluar dari celah tanah. Aroma anyir langsung menusuk hidungnya. Dalam gelap, ia mendengar bisikan. Pelan tapi jelas. Tutup kembali, sebelum semua keluar. Ia langsung menutup galian itu dengan tanah. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Tapi saat ia berdiri, tanah di sekeliling makam mulai bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu di bawah yang bergolak. Andra berlari sekuat tenaga menuju gerbang. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Dari arah makam tanpa nama itu, muncul bayangan tinggi tanpa kepala berjalan perlahan ke arah pos penjagaan kosong. Keesokan paginya, warga menemukan tanah di sekitar makam itu tergali sebagian. Ada bekas kaki manusia, tapi hanya satu arah, menuju luar gerbang. Pihak kelurahan datang dan menutup kembali area itu. Mereka memasang papan kayu bertuliskan, zona terlarang. Tapi setiap kali papan itu dipasang, selalu ditemukan jatuh ke tanah keesokan harinya. Andra mencoba menjelaskan temuannya ke dosen pembimbing. Tapi ketika ia membuka file kamera inframerah di laptopnya, gambarnya rusak. Satu-satunya yang tersisa hanyalah satu frame. Dalam gambar itu terlihat wajahnya sendiri,
Tapi berdiri di belakangnya sosok tinggi tanpa kepala dengan tangan yang menepuk bahunya. Beberapa hari setelahnya, Andra jatuh sakit. Tubuhnya lemas dan matanya tampak sayu. Setiap kali tidur, ia mengigau sambil mengulang kalimat yang sama. Tutup sebelum keluar. Warga sekitar mulai percaya bahwa kuburan tanpa nama itu bukan makam biasa. Mereka mengatakan bahwa di sanalah dulu dikubur orang yang meninggal tidak wajar. Tidak pernah didoakan. Tidak pernah tercatat. Makam itu selalu berubah bentuk setiap beberapa bulan. Kadang tanahnya naik, kadang turun. Kadang batu nisannya muncul di tempat berbeda. Kini, setiap kali malam hujan turun deras di Jeruk Purut, warga sering melihat gundukan tanah di sana bergetar seperti sedang bernapas. Suara langkah kaki terdengar di antara hujan, diiringi suara bisikan dari dalam tanah. Masih ada yang belum ditutup. Tidak ada lagi yang berani mendekat ke area barat makam. Bahkan penggali kubur menolak menggali di sekitar situ. Mereka percaya ada sesuatu di bawah tanah yang tidak seharusnya dibangunkan lagi. Malam terakhir di Jeruk Purut. 4 bulan setelah insiden makam tanpa nama, TPU Jeruk Purut kembali sepi. Tidak ada pengunjung, tidak ada penjaga, tidak ada petugas yang berani masuk setelah matahari tenggelam. Gerbang makam kini digembok 2 lapis rantai besar. Tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Pada awal Oktober, tim dokumenter televisi lokal datang untuk membuat liputan tentang tempat angker Jakarta. Mereka ingin menjadikan Jeruk Purut sebagai episode penutup. Tim itu beranggotakan 5 orang. Reza sang produser, Maya sebagai host, 2 kameramen bernama Hendra dan Dika, serta seorang teknisi audio bernama Raffi. Mereka mendapat izin dari pihak pengelola untuk melakukan pengambilan gambar malam hari. Tujuannya hanya satu, merekam suasana malam dan mengonfirmasi apakah legenda tentang pastur tanpa kepala benar-benar nyata. Malam itu, mereka tiba di lokasi pukul 9. Langit mendung, udara lembab, dan angin berhembus pelan dari arah barat. Mereka mulai memasang kamera di sekitar area barat makam, lokasi yang disebut warga sebagai kuburan tanpa nama. Reza mengatur posisi kamera utama, sementara Maya menyiapkan narasi pembuka. Kami berada di TPU Jeruk Purut, salah satu tempat paling misterius di Jakarta. Banyak cerita tentang arwah penjaga, bayangan tanpa kepala, dan makam yang berubah bentuk. Semua berjalan lancar sampai pukul 11. Saat kamera mulai merekam, suara dari mikrofon menangkap sesuatu yang aneh. Bisikan pelan terdengar di antara jeda kalimat Maya. Kembali, jangan buka. Raffi mematikan perangkat, tapi suara itu tetap terdengar, bahkan lebih jelas. Mereka saling berpandangan. Hendra mencoba menenangkan suasana. Mungkin gangguan sinyal. Di sini dekat pepohonan besar. Namun ketika Hendra memeriksa layar kamera, ia tertegun. Dalam monitor terlihat bayangan tinggi berdiri di belakang Maya, meski di lokasi nyata tidak ada siapapun. Bayangan itu tampak memegang sesuatu seperti kepala di tangannya. "Kat, Maya, mundur dulu," teriak Reza. Maya menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi detik berikutnya, lampu sorot pada mendadak. Semua menjadi gelap. Dari arah makam barat terdengar suara tanah bergerak. Seperti seseorang sedang menggali dengan sekop logam. Dika menyorot senter ke arah suara itu. Di ujung sinar, terlihat nisan tanpa nama yang tanahnya berguncang. Raffi menatap layar audio, indikatornya bergerak liar. Dari speaker terdengar desis disertai suara berat yang terputus-putus. "Kalian, membuka, lagi." Mereka panik. Reza memerintahkan semua untuk mundur ke arah gerbang. Tapi Dika masih memegang kamera dan tetap merekam. Di tengah kabut tipis, ia menangkap sosok berjubah panjang berjalan pelan di antara makam. Sosok itu tinggi, tanpa kepala, dan langkahnya tidak menyentuh tanah. Maya menjerit, menjatuhkan mikrofon. Suara jangkrik lenyap. Hanya suara langkah berat dan rantai besi beradu. Gerbang di depan mereka tiba-tiba terbuka sedikit, padahal dikunci dari luar.
Angin dingin menyapu melewati kaki mereka. Reza berusaha mendorong pintu keluar, tapi sesuatu menahan dari dalam. Saat itulah Dika menatap layar kameranya dan berbisik pelan. "Dia, di belakangmu." Reza menoleh. Tepat di belakangnya berdiri sosok berjubah hitam besar, membawa kepala di tangan kirinya. Dari mulut kepala itu keluar suara bergetar rendah. "Tidak ada yang boleh merekam malam ini." Kamera jatuh. Rekamannya terus berjalan. Dalam rekaman terakhir terlihat semua lampu menyala sendiri selama beberapa detik, memperlihatkan pemandangan yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan tinggi tanpa kepala berdiri di atas makam tanpa nama. Sosok penjaga bertopi coklat di pos yang sudah kosong. Dan di belakang semua itu, muncul bayangan yang jauh lebih besar, menutupi setengah kompleks makam, seolah berasal dari tanah itu sendiri. Keesokan paginya, warga menemukan peralatan syuting berserakan di depan gerbang. Kamera utama masih menyala. Rekamannya berhenti pada pukul 00.17, tepat ketika petir menyambar area barat. Tidak ada tanda-tanda kelima kru tersebut. Polisi melakukan pencarian selama 3 hari. Mereka menemukan hanya satu hal ganjil. Di dekat makam tanpa nama, muncul 5 gundukan kecil baru yang belum ada sebelumnya. Setiap gundukan tingginya sama, seolah baru ditutup dari dalam. Pihak berwenang memutuskan menutup TPU Jeruk Purut sepenuhnya untuk umum. Papan besar dipasang di gerbang bertuliskan, "Area ditutup demi keamanan. Dilarang masuk tanpa izin." Namun larangan itu tidak menghentikan rasa penasaran orang-orang. Setiap malam Jumat, masih ada saja yang datang untuk menguji nyali. Sebagian besar pulang dengan wajah pucat, mengatakan hal yang sama. Mereka melihat bayangan tinggi tanpa kepala di sisi barat, berdiri diam menghadap gerbang. Ada juga yang bersumpah mendengar suara rantai digoyang, diikuti bisikan berat yang mengatakan, "Giliranmu berjaga." Kini, TPU Jeruk Purut bukan sekadar makam tua. Ia menjadi tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati tidak lagi jelas. Setiap penjaga, setiap peneliti, dan setiap orang yang berani melanggar keheningan malam di sana selalu meninggalkan jejak. Kadang berupa rekaman rusak, kadang hanya bayangan yang tidak pernah ikut pulang. Malam terakhir tim dokumenter itu menjadi kisah yang tidak pernah selesai. Rekaman mereka sempat ditayangkan singkat di internet sebelum dihapus karena dianggap mengandung visual yang tidak dapat dijelaskan. Dalam frame terakhir, sebelum layar menjadi hitam, muncul tulisan samar di pojok bawah. Tulisan itu berbunyi, "Kami masih di sini. Jeruk Purut tidak pernah tidur." Dan sampai hari ini, warga percaya setiap kali hujan turun dan kilat menyambar area makam, 5 sosok bayangan akan terlihat berdiri di sisi gerbang. Satu di antaranya memegang kamera, mengarahkannya keluar. Seolah menunggu giliran Anda untuk datang dan menjadi bagian dari kisah berikutnya. Jeruk Purut tidak pernah tidur. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian terakhir di TPU Jeruk Purut. Namun cerita tentang tempat itu tidak pernah benar-benar berakhir. Warga sekitar masih melarang anak-anak bermain di dekat gerbang setelah maghrib. Para ojek yang mangkal di jalan depan makam masih menolak menatap gerbang terlalu lama. Mereka percaya, setiap kali malam turun, ada sesuatu yang bergerak di balik pagar. Kadang terdengar suara langkah berat. Kadang rantai bergetar sendiri. Kadang hanya angin yang membawa bisikan, menyebut nama seseorang yang belum pernah datang ke sana. Tidak ada penjaga lagi yang ditugaskan. Pos penjagaan tetap berdiri, tapi lampunya menyala sendiri pada waktu-waktu tertentu. Dalam kegelapan, sering terlihat bayangan seseorang duduk di kursi, memakai topi coklat, seolah masih menjalankan tugasnya. Bagi sebagian orang, Jeruk Purut hanyalah makam tua di Jakarta Selatan. Tapi bagi mereka yang pernah datang malam hari, tempat itu terasa hidup. Seperti memiliki kesadaran sendiri. Seperti tahu siapa yang datang, dan siapa yang berani melanggar batas. Banyak yang mencoba mencari penjelasan. Tapi setiap kali orang baru masuk, selalu muncul kisah baru, sosok baru, suara baru. Semuanya seolah menjadi bagian dari satu siklus yang tidak pernah berhenti. Kini,
TPU Jeruk Purut bukan sekadar legenda urban. Ia menjadi pengingat bahwa ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Tempat di mana waktu tidak berjalan normal, dan bayangan tidak selalu mengikuti tubuh yang memilikinya. Jika suatu malam kamu melewati jalan Jeruk Purut dan melihat gerbangnya sedikit terbuka, jangan berhenti. Jangan menatap ke dalam. Karena mungkin seseorang di balik pagar itu sedang menatap balik, menunggu kamu berhenti cukup lama untuk dipanggil masuk. Jeruk Purut tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu yang berikutnya.